Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita ketemu di kuliah keperawatan kritis, ya, untuk di kompetensi berikutnya di sistem pernapasan. Ya, kalau kita bicara di sistem pernapasan kritis dan gawat darurat di sistem pernapasan, banyak kasusnya, banyak masalahnya, bisa choking, bisa ARDS, bisa asma, bisa keracunan, dan banyak lagi. Ya, kita bahas dulu saat ini adalah di gagal napas, ya. Apa itu gagal napas? Itu ketidakmampuan sistem pernapasan untuk mempertahankan oksigenasi di dalam darah secara normal, ya. Nah, itu kalau kita bicara di gagal napas, ya. Kalau kita bicara di gagal napas itu banyak jenisnya, ya. Yaitu gagal napas akut dan gagal napas kronik. Kalau akut adalah gagal napas yang timbul pada pasien yang parunya normal, di mana awalnya adalah kondisinya normal, tidak ada masalah sama sekali, ya. Kalau gagal napas kronik, ya, terjadi masalah dengan pernapasan dengan diawali adanya penyakit-penyakit penyerta terlebih dahulu, ya. Adanya penyakit penyerta terlebih dahulu. Gejala, kalau dilihat dari klasifikasinya ada gagal napas total, parsial, ya. Kalau gejalanya dari gagal napas total itu adalah aliran udara yang masuk ke mulut, ya, namanya total, jadi alirannya sudah tidak ada, berhenti sama sekali. Gerakan napas dada bisa sampai tidak ada, hilang, ya. Invasi paru tidak terjadi, jadi tidak ada pengembangan paru sama sekali. Terus ada gagal napas parsial. Kalau parsial berarti sebagian. Biasanya orangnya masih ada batuk-batuk, terus masih ada gerakan dada, masih ada napas, tapi tidak bisa maksimal, ya. Biasanya ada suara-suara napas tambahan, bisa ronki, bisa wheezing, dan seterusnya. Yang ketiga bisa hiperkapnia atau hipoksemi. Itu hiperkapnia di mana terjadi penurunan kesadaran, dampak dari adanya tekanan CO2. Ada hipoksemia yaitu takikardia, orangnya gelisah, biasanya tekanan O2-nya menurun. Nah, dari banyak gagal napas, kalau kita bicara gagal napas, salah satunya yang paling sering yaitu kita bahas saat ini adalah ARDS. Apa itu ARDS? Acute Respiratory Distress Syndrome, ya, di mana kondisi kedaruratan pada paru yang tiba-tiba mengalami gagal napas berat, ya, dimana diawali pada orang-orang yang sehat, ya, yang sebelum sehat terpajan dengan beberapa penyakit pulmonal atau non pulmonal, itu disebut dengan ARDS. Jadi kalau kita bicara ARDS adalah dimana kondisi parunya sehat, terpapar penyakit paru, ya, mendadak tiba-tiba, atau yang disebabkan karena bukan faktor penyakit paru. Ada gejala untuk memastikan bahwa itu ARDS atau tidak. Trias ARDS. Apa itu? Kerusakan paru akibat infeksi. Siapa yang infeksi? Bisa bakteri, bisa virus, atau yang lain, ya. Yang kedua, adanya infiltrasi pada seluruh lapang pandang pada parunya. Melalui pemeriksaan rongsen ditemukan adanya infiltrat, ya. Pemeriksaan pada yang ketiga, pada saat pemeriksaan saturasi oksigen, maka di situ ditemukan terjadi penurunan atau hipoksemia. Itu trias ARDS. Hati-hati kalau ada pasien dengan trias ARDS tidak segera dilakukan tindakan, maka insidennya sangat tinggi, angka kematiannya tinggi, bisa 50-60% mati, ya. Dari 100.000 orang, ya, hati-hati, 1,5 sampai 13 orang atau 14 itu resiko untuk terjadi ARDS, ya. Acute Respiratory Distress Syndrome. Apa tuh penyebabnya? Kalau dilihat dari mekanismenya, etiologi dari ARDS itu menyesuaikan dengan mekanisme kejadiannya. Oke, kalau kita bicara di
Mekanisme yang pertama adalah karena faktor kerusakan paru akibat inhalasi. Berarti penyebabnya jelas, ya, karena dia menghirup asap akibat kebakaran, akibat gas beracun, aspirasi asam lambung, ya, tenggelam, ya, dan banyak lagi. Kalau obat-obatan bisa karena heroin atau salisilat, ya, sehingga merusak sistem sarafnya. Infeksi bisa virus, bakteri, jamur maupun penyakit umum TB paru. Penyebab lain kecuali dari yang berhubungan dengan pernapasan apa? Emboli lemak, ya, emboli paru, trombosis ruda paksa, ya. Terus ada apa ya? Bedah mayor, ya. Terus banyak pokoknya. Ini sebab lain biasanya karena faktor penyakit-penyakit lain. Ya. Nah, bagaimana proses kejadiannya? Kalau dilihat dari depresi sistem saraf pusat, ini bisa mempengaruhi pada area pons medula, yaitu di bawah batang otak yang mempengaruhi di sistem pernapasan. Ya, terus kelainan neurologis primer, ini biasanya kelainan pada medula spinalisnya, ya. Infusi pleura bisa karena hematora, pneumotora, ya, yang berdampak pada gangguan ventilasi, sehingga kalau gangguan ventilasi maka ekspansi paru juga resiko terhambat. Ini penyebab dari ARDS. Trauma bisa tumpul tajam. Nah, kalau tumpul, oke, mungkin fraktur, ya, maka resiko terjadi perdarahan. Tajam juga resiko terjadi perdarahan, ya, sehingga fungsi parunya juga resiko terganggu. Penyakit paru akut bisa karena faktor infeksi baik virus maupun bakteri maupun yang lain. Gejalanya bagaimana kalau pada pasien ARDS, akut respiratory distress syndrome? Ya. Sesak napas ada. Ya. Retraksi interkostal ada. Sianosis, hipoksemia, ya. Muncul suara napas tambahan, ronki, ada. Hipotensi, febris, demam, itu juga muncul. Sampai pada terjadi penurunan kesadaran. Hati-hati. Takikardi, takipneu. Pemeriksaan diagnostiknya untuk memastikan bahwa dia ARDS atau tidak bisa dengan pemeriksaan laboratorium, ya, pemeriksaan analisa gas darah, rongsen, terus tes fungsi paru itu perlu dilakukan, ya. Laboratorium untuk mengetahui kondisi bakteri atau viremiae yang ada di dalam tubuh. Analisa gas darah untuk mengetahui kadar O2 maupun CO2 di dalam tubuh. Apakah dia masuk di dalam alkalosis ataupun dia asidosis respiratori. Pemeriksaan rongsen dada untuk mengetahui adanya infiltrat atau tidak, ya. Nah, penata laksananya bagaimana? Kalau ARDS jelas orangnya mengalami masalah dengan oksigen, ya. Bisa dikasih apa? Ya jelas kasih oksigen. Dikasih oksigen berapa kebutuhannya, dilihat dari berat badannya, dilihat dari RR-nya, sesuaikan, ya. Perlu dikasih ventilator mekanik, ya, ventilator mekanik, ya, bantuan napas dengan menggunakan alat khusus. Terus inhalasi nebulizer kalau memang jelas ada penumpukan atau akumulasi sekret yang banyak. Fisioterapi dada, ya, kalau memang dia ada sekret yang berlebih dan perlu dikeluarkan. Pemantauan jantung harus diperhatikan sebagai pemicu untuk memacu jantung sehingga membuat kondisi tubuh tetap stamina. Bronkodilator steroid ini juga diberikan untuk melebarkan. Terus jangan lupa untuk memberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, gejalanya kan hampir sama dengan
kasus yang saat ini beredar yaitu COVID-19. COVID-19 juga sama. Gejalanya bersama dengan yang pasien tadi. Apa? Demam. Iya, demam. Batuk ada, sesak ada, semuanya. Penata laksana bagaimana? Batuknya kalau COVID-19 resikonya adalah jalan napas tersumbat, tertutup oleh akumulasi sekret yang banyak di sana. Tapi sekret ini sulit untuk dikeluarkan, sehingga mau nggak mau harus dibantu dengan alat bantu napas. Biasanya dikasih ventilator, ya, seperti itu. Nah, pengkajiannya bagaimana kalau kita bicara di gawat darurat atau di kritis? Pertama, kembalikan lagi, konsep kita di awal kemarin sudah membahas tentang airway, breathing, sirkulasi. Itu yang paling penting. Airway-nya bagaimana? Jalan napasnya mengalami gangguan nggak? Cirinya kalau jalan napas gangguan itu adalah simple. Pak, namanya siapa? Batuk. Maka jelas ini ada sumbatan. Ya, ada sumbatan. Berarti ada masalah kalau dia jawab ada batuknya. Pak, namanya siapa? Paino. Enak sudah. Maka dia tidak perlu ada sumbatan. Berarti tidak ada masalah. Tapi kalau ada batuk, ya maka di situ jelas ada sumbatan. Nah, kalau ada sumbatan berarti jelas nanti masalah keperawatannya, ya, bersihan jalan nafas. Terus masuk di breathing, ya, pernapasan. Orangnya sesak napas atau tidak? Napasnya teratur atau tidak? Cuping hidung, takip nyu, ya. Diaforosis, sianosis ada enggak? Pernapasan cepat dangkal ada enggak? Dikaji. Kalau itu ada, maka jelas kemungkinan besar breathingnya mengalami masalah. Kalau breathingnya mengalami masalah berarti ada gangguan pertukaran gasnya bisa, ketidakefektifan pola napasnya bisa. Itu mungkin yang boleh diangkat diagnosanya. Terus B-nya sudah, kita masuk ke C, sirkulasi. Terjadinya penurunan balik vena, ya. Nah, itu juga harus dicek. Penurunan curah jantung, orangnya biasanya gelisah, takikardi, ya. Gangguan tingkat kesadaran, ansietas, gelisah, ya. Nah, itu perlu dievaluasi. Hipotensi, orangnya lemes, resiko shock, ya. Karena darah sulit sampai ke perifer, nah itu hati-hati. Kalau orangnya hipotensi biasanya urinnya juga berkurang, maka dicek untuk haluan urinnya. Diagnosanya bagaimana kalau sudah masuk di C? Shock hipovolemik bisa diangkat, penurunan curah jantung bisa diangkat, sadar atau tidak itu nanti bisa masuk di gangguan perfusi juga bisa, ya. Kalau dia ada sianosis, maka perfusi juga bisa diangkat. Oke, itu untuk di ARDS. Penyakit lain yang muncul pada di sistem pernapasan selain ARDS apa? Ini mungkin kalian sering menemukan kasus-kasus ini, ya. Asma. Apa itu asma? Itu penyakit jalan napas obstruksi intermittent yang reversible, ya. Terjadi penyempitan pada jalan nafasnya, pada bronkusnya terjadi penyempitan, dampak dari pelebaran pada bronkus, penebalan pada bronkus, serta terjadinya akumulasi sekret yang banyak di area bronkus. Itu menyebabkan asma. Ciri khasnya bagaimana? Orangnya sesak, bunyi suaranya ngit seperti itu, wheezing. Ada istilah asma dan ada istilah asmatikus. Apa itu asmatikus? Jangan dianggap tikusnya yang mengalami asma, ya. Kalau asmatikus ini adalah kondisi penyakit di mana asma itu muncul dan diberikan pengobatan tapi tidak ada dampaknya atau tidak ada hasilnya, itu, ya, maka disebut dengan status asmatikus. Dan biasanya serangannya bisa berlangsung lebih dari 24 jam. Ya.
Jenisnya apa? Jenis-jenis dari asma, ada asma karena faktor alergi, karena idiopatik atau non alergi, atau gabungan. Ya. Ya. Kalau alergi, orang terkena asap rokok, debu, dingin, itu alergi. Idiopatik, ya, tidak jelas penyebabnya apa, dan biasanya hal ini berhubungan dengan keturunannya. Atau gabungan, sudah karena alergi, juga karena adanya faktor keturunan atau tidak jelas tadi. Nah, ini kondisinya dua gabung jadi satu, maka siap-siap saja sering-sering ke rumah sakit. Asma ini kan secara patofisiologinya adalah obstruksi jalan napas, ya, yang bisa reversibel. Bisa disebabkan karena faktor satu atau beberapa penyebab, ya. Itu salah satunya adalah kontraksi otot, ya, pembekakan membran yang melapisi bronkus, dan pengisian bronkus dengan mukus yang sangat kental, ya. Jadi kontraksi ototnya jadi mengkeret, ya, membran dari bronkusnya menebal, terus adanya akumulasi sekret yang di area bronkus. Gejalanya bagaimana? Pasti orangnya kalau asma itu batuk, sesek, mengi, atau wheezing. Itu pasti, gejala pastinya ada batuk, ada sesak, ada wheezing. Gejala pastinya 3 itu. Tapi kalau wheezing apakah selalu sesak? Belum tentu, ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa yang dilakukan untuk pasien asma? Bisa pakai spirometri atau tes fungsi paru, ya, untuk mengetahui seberapa obstruksi atau sumbatan jalan nafasnya. Gas darah arteri, GDA, juga perlu dicek. Semakin CO2-nya rendah, ya, maka beresiko respirasi alkalosis paling sering. Kalau PCO2-nya meningkat, ya, kadar normal, resiko respiratory asidosis, sehingga berdampak pada gagal napas, ya, maka beresiko terjadi hipoksia berat. Fototorak biasanya terjadi atelektasis dan pneumonia. EKG, ya, biasanya terjadi hipertrofi ventrikel kanan dan deviasi aksis ke kanan. Penata laksanaannya, ya, kalau kita bicara di keperawatan mungkin hanya semivolar, ya, konsumsi banyak cairan hangat atau hindari terpapar dengan alergen. Itu yang paling sering kalau kita di keperawatan. Tapi kalau pasien masuk UGD atau dalam kondisi kritis, kalau kita hanya masih menunggu kondisi seperti itu, terlambat. Kasihan, pasien akan mengalami hipoksemia, kekurangan oksigen dalam darah, ya, lemes, shock, ya. Maka harus segera dilakukan pemberian golongan agonis beta, ya, agonis beta. Ini untuk mendilatasi otot-otot polos bronkial yang tadi mengkerut karena ototnya tadi, bisa diberikan golongan agonis beta. Contohnya apa? Epinefrin, albutenol, ya. Ini bisa pakai parenteral ataupun pakai inhalasi, pakai uap. Terus yang kedua bisa menggunakan metilsantin, ya, sebagai bronkodilatornya. Selain itu merilekskan otot polos, ya. Bisa pakai aminopilin, teopilin, ya, ini bisa pakai per oral maupun intravena, ya. Terus juga bisa pakai antikolinergik, ya, bronkodilator. Ya, contoh golongan atropin, ya, bisa dengan inhalasi. Terus obat berikutnya bisa golongan kortikosteroid,
Ini mengurangi inflamasi dan bronkokonstriktor ya. Bisa pakai golongan hidrokortison, dexamethasone, prednisone. Ini bisa pakai oral maupun bisa pakai injeksi. Nah, terus bisa juga pakai inhibitor CELMAS ya. Ini bronkodilator untuk mengurangi inflamasi pada jalan napas. Contoh obatnya natrium kromalin dengan cara inhalasi ya. Oke. Itu tadi kondisi kalau asma. Ya. Mengkajinya bagaimana? Pengkajiannya jelas ya. Tetap kembali ke konsep airway breathing sirkulasi. Ya, airway breathing sirkulasi. Cuma di dalam asma pengkajiannya harus lebih kompleks. Harus ada beberapa item yang perlu dipertanyakan. Apakah Anda sesak? Apakah ada pencetusnya? Terus, apakah pernah sesak yang seperti ini? Muncul suara napas tambahan enggak? Wheezing enggak? Nah, itu perlu diperhatikan ya. Ada batuknya tidak? Nah, itu perlu diperhatikan ya. Terus kalau kita periksa TTV biasanya pada pasien asma itu awal-awal akan menunjukkan tekanan darah yang naik. Kalau tekanan darahnya naik jangan dianggap asumsi bahwa orang ini punya hipertensi, belum tentu. Kenapa? Karena reaksi kompensasi tubuh jantung untuk mengalirkan oksigen sehingga dampaknya adalah tekanan darah naik, nadi ikut naik. Ya. Tapi kalau tidak mendapatkan penanganan segera maka biasanya tensi akan lambat laun turun, orangnya bisa shock atau hipotensi. Masalahnya apa? Kalau orangnya tadi batuk, masalah keperawatannya kalau orangnya tadi batuk di awal ya sudah bersihan jalan napasnya terganggu. Ya. Sesak ya pola napasnya terganggu. Kalau orangnya hipotensi ya perfusinya juga ikut terganggu. Hati-hati. Ya. Terus masuk di kasus berikutnya yang sering juga adalah gas beracun. Ya. Kalau ngomongkan gas beracun, mahasiswa atau di masyarakat banyak yang mengkonsumsi gas beracun. Apa? Yang paling sering rokok, asap kendaraan, itu paling banyak. Gas karbon monoksida, ya. Kalau ngomongkan gas beracun berarti masuknya gas beracun pada sistem pernapasan bagian atas maupun bagian bawah, sehingga dampaknya adalah gangguan pada sistem pernapasan. Dan paling banyak terjadi pada area industri, bencana alam atau kebakaran. Nah itu. Atau dalam kondisi biasa saja resiko juga bisa. Contohnya atropin, gas klorin, karbon monoksida. Ini juga beresiko terjadinya keracunan gas. Gejalanya bagaimana? Orangnya pasti sesak napas, apnea. Kadang sampai terjadinya apnea atau ada retraksi dada pada saat dia bernapas, nadinya meningkat, sianosis, batuk, pusing, sampai terjadi penurunan kesadaran. Pertolongan awalnya bagaimana? Kalau kita kejadiannya di lapangan, ya gampang. Taruh di tempat yang sejuk, yang nyaman, jauhkan dari gas tersebut, ya. Posisikan semipolar atau polar, ya. Periksa tanda-tanda vital, terutama respiratory rate-nya. Kalau ada oksigen, berikan bantuan oksigen sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau di rumah sakit bagaimana? Kalau keracunan seperti itu, pasien sudah dibawa ke UGD, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan oksigen murni pada pasien tersebut. Ya, memberikan oksigen murni. Ya. Silakan mau pakai masker rebreathing maupun non rebreathing minimal seperti itu silahkan diberikan. Karena pasien seperti ini biasanya akan terjadi lapar oksigen dengan tetap memperhatikan respiratory rate-nya dan saturasi oksigennya. Kalau memang masih mencukupi, cukup pakai itu. Kalau memang nggak mencukupi, pakai ventilator, ya perlu pakai ventilator silahkan, tidak masalah.
Terus berikutnya emboli paru, penyakit berikutnya. Apa itu emboli paru? Yaitu peristiwa infak jaringan paru akibat tersumbatnya pembuluh darah arteri atau pulmonal, ya, arteri pulmonal oleh peristiwa emboli. Penyebabnya apa? Tromboemboli pada venanya. Jadi venanya itu tersumbat karena adanya emboli, karena adanya udara maupun lemak. Terus ada fragmen tumor, adanya sepsis, nah itu sehingga menyebabkan sumbatan pembuluh darah arteri pulmoner. Klasifikasinya macam-macam. Ada emboli paru masif, ya, di mana orangnya sesak napas, sianosis, hipotensi, ya, disfungsi ventrikel kanan. Ada emboli paru sedang, ya, atau submasif, biasanya tekanan darahnya sistemik normal, hanya mengalami disfungsi pada ventrikel kanannya. Terus ada emboli paru kecil sampai sedang, ya, biasanya kondisi ini tidak ada masalah, tekanan darah normal, ventrikel kanan tidak ada masalah. Terus ada infak paru, ini biasanya nyeri pleuritik, ya, nyeri pleuritik, pada dada tiba-tiba nyeri. Hemoptisis, ya. Terus ada pleural rob atau emboli pada perifer kecil. Terus ada juga paradoksikal emboli, yaitu emboli sistemik seperti stroke, disfungsi ventrikel kanan. Nah, ini juga ada. Terus emboli non trombus, ya, ini disebabkan karena udara, lemak, fragmen tumor, ya. Gejala yang paling sering apa? Dyspnea, sesak, ya. Gejala yang paling sering sesak. Tachypnea, ini tanda paru yang paling khas. Dyspnea berat, sinkop, sianosis, ini kalau muncul 3 gejala ini, maka ini resiko untuk mengancam nyawa. Kalau nyeri pleuritik, dadanya nyeri, nah ini embolinya paru adalah kecil, jadi tidak ada masalah. Penata laksanaannya pada emboli paru bagaimana? Tirabaring, pemberian oksigen, pemasangan intravenal lain, pemantauan tekanan darah, terus stocking pressure gradient, yaitu antara 30 sampai 40 mm air raksa. Jadi untuk mengetahui tekanan gradiennya, ya. Terus pemberian trombolitik, ventilator mekanik perlu diberikan. Heparin perlu diberikan. Kenapa? Harapannya adalah mengencerkan atau mencairkan darah, sehingga kondisi darah tidak mengental, mudah lewat, mudah jalan. Terus dikasih antiinflamasi non steroid karena resiko nyeri dada tadi. Kalau memang sulit untuk diatasi, perlu dilakukan embolektomi, jadi dipotong embolinya. Terus bisa juga dengan pemasangan filter vena cava. Pada pemasangan filter vena cava, nah ini perlu dilakukan di ruangan pembedahan atau operasi, ya. Itu beberapa penyakit yang paling sering kalau kita bicara di saluran pernapasan, ya. Nah, satu lagi, ya, sebelum tinggal satu, yaitu yang masalah berikutnya adalah choking atau tersedak. Nah ini kalau kita bicara choking, nanti kita bahas di berikutnya aja, ya, di video berikutnya, karena panjang ini nanti kalau kita bicara di choking. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di list di bawah, ya, nanti saya jawab sesuai dengan listnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.